Saya ingin kasih tahu, ini bawang putih benih yang dibawa dari Temanggung, Jawa Tengah, dibawa ke NTT, ditanam. Setelah ditanam, hasilnya seperti ini, Pak. Hasilnya seperti ini. Saya ingin kasih tahu, ini bawang putih benih yang dibawa dari Temanggung, Jawa Tengah, dibawa ke NTT, ditanam. Setelah ditanam, hasilnya seperti ini, Pak. Hasilnya seperti ini. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita ini bisa melakukan pengembangan komoditas bawang putih ini. NTT ini kekurangan air untuk pertanian dan juga peternakan, Pak. Konkret yang kita mintakan adalah embung, sumur bor, dan juga pompa air, Pak. Ya, kita tahu 95% kita mengimpor bawang putih dari China. RIPH-nya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudin. Karena itu terus terang, Pak, kalau kita mau bicara soal kedaulatan pangan, kita mau bicara soal substitusi impor, inilah saatnya kita melakukan pewilayahan komoditi. Clustering itu perlu kita lakukan, diversifikasi itu perlu kita lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, pimpinan, ketua, para wakil ketua yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Sekjen, Dirjen, dan para BUMN di bidang pertanian yang hadir pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan dua hal terkait dengan evaluasi dan proyeksi. Dan dalam evaluasi ini ada apresiasi tapi juga ada kritisi. Begitu juga dalam proyeksi ini ada evaluasi, ada kritisi, dan juga ada apresiasi. Saya mencatat per 3 Juli 2020 realisasi anggaran Kementerian Pertanian sebesar 44,03%. Dari 14,06 triliun, artinya baru terrealisasi 6,19 triliun, Pak. Kalau dibaca secara sederhana, berarti program Kementerian Pertanian masih sebesar 46% lebih yang belum sampai ke rakyat. Dan ini terkonfirmasi ketika saya melakukan reses kemarin. Ada keluhan dari petani di Kabupaten Rotendao, selatan Indonesia, beranda depan Republik, yang mengatakan kami kesulitan pupuk. Artinya program ini belum sampai ke petani. Ada contoh lain terkait juga dengan penanganan ASF, virus Afrika yang menimpa babi, yang hari ini juga ternyata belum bisa dituntaskan. Kalau kita membaca serapan anggaran 44,03%, ini sebenarnya mengindikasikan bahwa banyak program yang belum sampai ke rakyat. Karena itu Pak Menteri, secara konkret saya berharap Kementerian Pertanian bisa bekerja lebih cermat, lebih cepat, lebih tertib dengan arah dan orientasi yang terfokus. Yang kedua, sejak pertama kali saya ada di Komisi 4, Pak Menteri selalu bicara pada level ideologi dan paradigma kedaulatan pangan, kemandirian pangan. Pada level ideologi dan level paradigma, oke. Bagaimana dengan level regulasi dan aksi implementasi? Pada level regulasi dan aksi implementasi yang terjadi adalah ketahanan pangan. Padahal kalau tadi teman-teman bicara soal Bung Karno, bicara marhaenisme, itu sebenarnya kita mau berorientasi dan mencapai apa yang dinamakan kedaulatan pangan. Karena itu menurut saya, hari ini kalau kita mau bicara tentang anggaran 2021, mestinya kita berani memutar arah dan orientasi dan paradigma kita bukan lagi pada food security, tetapi pada food sovereignty, pada kedaulatan pangan. Saya kasih contoh. Hari ini neraca perdagangan buah-buahan Indonesia masih defisit sebesar 19,1 triliun. Ini data Kemenko Perekonomian. Dan besarnya defisit ini terutama disebabkan oleh impor 4 jenis buah: anggur, apel, jeruk, dan pir. Total nilai impornya 16,7 triliun.
Karena itu terkait dengan hal ini saya ingin bicara mendorong substitusi impor, Pak. Tadi banyak yang bicara soal bawang putih. Saya kemarin reses menemukan suatu hal. Ternyata bawang putih potensi itu bukan cuma di kampung Pak Johan di Sembalun, tetapi di kampung saya di NTT di Timur Tengah Selatan, Pak. Saya ingin kasih tahu. Ini bawang putih benih yang dibawa dari Temanggung, Jawa Tengah. Dibawa ke NTT ditanam. Setelah ditanam, hasilnya seperti ini, Pak. Hasilnya seperti ini. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita ini bisa melakukan pengembangan komoditas bawang putih ini. Ya, kita tahu 95% kita mengimpor bawang putih dari China. RIPH-nya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudin. Karena itu terus terang, Pak, kalau kita mau bicara soal kedaulatan pangan, kita mau bicara soal substitusi impor, inilah saatnya kita melakukan pewilayahan komoditi. Clustering itu perlu kita lakukan, diversifikasi itu perlu kita lakukan. Dan kata kuncinya adalah ya lembaga riset, badan penelitian dan pengembangan Kementerian Pertanian ini harus bisa bekerja secara optimal. Ini catatan saya, evaluasi saya terhadap apa yang sudah kita lakukan di 2020. Selebihnya saya memberikan apresiasi dan terima kasih mewakili masyarakat NTT, Pak Menteri. Kemarin masyarakat NTT itu senang sekali karena banyak sekali alsintan dari PSP dan ketahanan pangan yang masuk ke NTT. Terima kasih. Tetapi kemudian mereka juga mengeluhkan soal air. NTT ini kekurangan air untuk pertanian dan juga peternakan, Pak. Konkret yang kita mintakan adalah embung, sumur bor, dan juga pompa air, Pak. Dan juga terkait juga ini adalah soal benih dengan standar yang berkualitas, Pak. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan mungkin di ujung ini, Pak, terkait dengan ASF, Pak, karena kemarin saya perlu menyampaikan ke Bapak, terima kasih Pak Menteri. Setelah kita bicara di sini, Bapak bergerak cepat mengirimkan tim ke Maumere, ya. Tetapi ada satu hal, Pak. Ini badan karantina ini kerjanya belum top, Pak. Saya ingin tanya, badan karantina ini udah tangkap berapa banyak sih? Karena yang terjadi dalam kasus ASF di NTT itu, Pak, itu sumbernya dari Timor Leste. Dan bahkan sampai kepada produk olahan itu juga menjadi sumber ASF. Kenapa? Orang di NTT itu punya kebiasaan, Pak, ketika dia makan sosis dari Timor Leste, sisa-sisanya itu diberikan kepada babi. Dan kalau ini tidak bersih, berarti berbahaya. Nah, kemarin mereka memberikan usulan kepada saya adalah, mungkin Pak, perlu juga dipikirkan dibantu dari segi bibit, Pak. Bibit untuk babi ini, karena NTT ini ternak babi ada sekitar 2 juta. Dan ini membantu sektor pada skala rumah tangga, Pak. Dan mereka katakan perlu mencari bibit yang masih bebas dari ASF. Disebutkan tempatnya itu Manado, Pak. Solo mungkin, tetapi kemarin ada kasus, ada sekitar 6 babi yang meninggal di Solo ini, Pak. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Seizin Pak Ketua, Pak Dedi dan pimpinan, terus terang Pak, ini masyarakat NTT ada titip proposal banyak sekali ke saya, Pak. Mungkin nanti bisa saya sampaikan sekaligus juga dengan bawang ini, Pak. Ini ada di 10 kecamatan di Kabupaten TTS, Pak. Luas lahannya sekitar, yang mereka sebutkan ke saya, ada sekitar 800 hektar yang mungkin bisa ditanami, Pak. Ketinggiannya 1.300 meter dari permukaan laut. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tetapi poin kita adalah semangat untuk membangun bangsa. Sekian dan terima kasih. Pak Ansilema, tadi mau minta bibit bak babi, harganya kira-kira per ekor berapa? Pak Sudin, ini yang saya ini bukan peternak, ini yang susah saya jawab. Harganya supaya nanti ada perencanaan yang baik, anggaran yang tepat, kan begitu. Saya mohon waktu, Pak, biar saya bisa ngecek. Bukan 9 juta kan? Kayaknya bukan 9 juta, ya, karena yang kemarin yang mati babi ada yang harganya 9 juta, berarti anakannya tidak mungkin sampai 9 juta. Sudah, tidak ya, mungkin, terima kasih, Pak. cukup udah. Ya.